بإذن وقد نادانا لبيك يا من دلنا وهدانا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال الله تعالى في القرآن العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال الله تعالى أيضا إنا أعطيناك الكوثر وصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر وقال النبي صلى الله عليه وسلم اتق الله حيثما كنت وقال صلى الله عليه وسلم أيضا اتقوا النار walau bisyikki tamar. Ma'asyiral hadirin wal hadirat jemaah salat Idul Adha yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pertama yang paling utama marilah kita bersyukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang mana dalam pagi hari ini Allah masih memberikan kita nikmat kesempatan, kesehatan, panjang umur, dan yang paling besar adalah nikmat iman dan Islam. Semoga apa-apa yang kita syukuri hari ini bernilai ibadah untuk diri kita. Amin ya rabbal alamin. Shalawat beriring salam tidak lupa kita aturkan kepada junjungan agung kita Nabi Agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat hingga pengikutnya sampai akhir zaman. Ma'asyiral hadirin jemaah salat Idul Adha yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Melalui mimbar yang mulia ini tidak henti-hentinya khatib mengajak kita semua wabil khusus diri khatib sendiri untuk selalu meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Takwa dalam arti kata yang sebenar-benarnya takwa, menjalankan segala perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi segala larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral hadirin wal hadirat jemaah salat Idul Adha yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Adapun pagi ini tema khutbah kita adalah meneladani jejak Nabi Ibrahim alaihi salam. Pagi ini seluruh umat Islam sampai berbagai penjuru negeri mengumandangkan takbir. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah, Allahu akbar. Sebagai ungkapan syukur kepada Allah. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak pernah perlu daripada syukur kita, karena syukur kita hanya akan kembali kepada kita, menambah dan mengekalkan nikmat Allah. Wa man syakara fa innama yashkuru li nafsi. Barang siapa yang bersyukur, maka sesungguhnya dia bersyukur untuk kebaikan dirinya sendiri. Quran surat An-Nahl ayat 40. Karena dalam ayat lain Allah berfirman, la in syakartum la azidanakum. Sesungguhnya jika kamu bersyukur, pasti kami akan menambah nikmat kepadamu. Quran surat Ibrahim ayat ke-7. Jemaah Idul Adha yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pagi ini lewat momen Idul Adha kita kembali diingatkan dengan berikut makna hikmah yang terkandung di balik sejarah Nabi Ibrahim alaihi salam. Namun inti dari semua makna itu terangkum dalam 3 poin besar. Hikmah pertama yaitu hubungan orang tua dan anak. Peristiwa kurban mengingatkan kita pada hubungan kepatuhan mutlak Nabi Ibrahim alaihi salam kepada ayahandanya Nabi Ibrahim alaihi salam dengan ucapannya yang tertulis dalam Al-Qur'an. Qala ya bunayya inni ara fil manam anni azbahuka fanzur madza tara. Qala ya abati al ma tu'maru satajiduni insyaallah minas sabirin. Ibrahim berkata, "Hai anakku, sesungguhnya aku melihat dalam mimpi bahwa aku menyembelihmu.
maka pikirkanlah apa pendapatmu. Ismail menjawab, hai bapakku, kerjakanlah apa yang diperintahkan kepadamu. Insya Allah kamu akan mendapatiku termasuk orang-orang yang bersabar. Quran surat As-Saffat ayat 102. Demikianlah jawaban anak yang soleh yang diharapkan Nabi Ibrahim alaihissalam. Rabbi habli minas solihin, ya Tuhanku, anugerahkanlah kepadaku seorang anak yang termasuk orang-orang yang soleh. Quran surat As-Saffat ayat 102. Dengan anak maka amal menjadi mengalir. Idza matal insan inqata'an amaluhu illa min salasin, shadaqatin jariyah aw ilmin yantafa'u bih aw waladin shalihin yad'u lah. Apabila seorang manusia mati, maka putuslah amalnya kecuali 3: sedekah jariyah, ilmu yang bermanfaat, dan anak yang soleh yang mendoakannya. Hadis riwayat Muslim. Tapi ingat, disebabkan anak juga kita bisa masuk ke dalam neraka. Na'udzubillah min zalik. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, 3 orang diharamkan Allah surga bagi mereka. Yang pertama, pecandu khamar atau narkoba, durhaka kepada orang tua, dan orang tua wali yang membiarkan keluarganya berbuat nista. Hadis riwayat Ahmad. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar, walillahil hamd. Pagi ini kita diingatkan dengan tanggung jawab kita kepada anak-anak kita. Sudahkah kita didik mereka dengan baik? Bagaimana bacaan Al-Quran mereka? Bagaimana sholat mereka? Sudahkah mereka menutup aurat? Pagi ini juga anak diingatkan tentang bakti kepada orang tua. Bagaimana banyaknya amal mereka. Kalau anak durhaka kepada orang tua, maka Allah haramkan surga bagi mereka. Jika mereka masih hidup, kembali dari sholat ini, kita masih bisa datang ke rumah mereka, memeluk dan mencium mereka dengan kasih sayang sebagai ungkapan rasa bersalah kepada kita, karena tidak mampu membalas budi baik mereka. Tapi andai ajal yang telah mendahului sesal kemudian, tiada berarti. Kita hanya dapat mengucapkan Rabbi firli wal walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ya Allah, ampunilah aku dan kedua orang tuaku, sayangilah mereka sebagaimana mereka menyayangiku ketika aku masih kecil. Surga di bawah telapak kaki ibu bukan ungkapan hamba tanpa makna. Muawiyah bin Abi Jaimah As-Sulami menghadap Rasulullah, dia berkata, wahai Rasulullah, saya ingin berjihad bersamamu dengan berharap kemuliaan Allah dan akhirat. Rasulullah bertanya, apakah ibumu masih hidup? Muawiyah menjawab, ya. Rasulullah berkata, pulanglah, berbaktilah kepadanya. Muawiyah berkata, saya datang lagi dari sisi yang lain. Saya katakan, wahai Rasulullah, saya ingin berjihad bersamamu dengan berharap kemuliaan Allah dan akhirat. Rasulullah bertanya, apakah ibumu masih hidup? Muawiyah menjawab, ya. Rasulullah berkata, pulanglah, berbaktilah kepadanya. Muawiyah berkata, saya datang lagi dari arah depan Rasulullah. Saya katakan, wahai Rasulullah, saya ingin berjihad bersamamu dengan berharap kemuliaan Allah dan akhirat. Rasulullah bertanya, apakah ibumu masih hidup? Muawiyah menjawab, ya. Rasulullah berkata, rawatlah kakinya, engkau dapati surga di sana. Hadis riwayat Ibnu Majah. Bakti kepada ibu membuat seorang anak terkabul doanya, melebihi sahabat-sahabat Rasulullah SAW. Posisi mereka setelah Allah. Mengapa ada orang yang begitu sombong menuntut mereka ke pengadilan dunia hanya karena
kebahagiaan duniawi. Sadarkah mereka bahwa murka Allah terletak pada murka kedua orang tua? Ridha Allah terletak pada ridha kedua orang tua, dan murka Allah terletak pada murka kedua orang tua. Hadis riwayat At-Tabrani. Allahu Akbar, 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 walillahil hamd. Hikmah kedua, keseimbangan antara usaha dan tawakal. Sayang dan cinta kepada anak dan istri, tapi perintah Allah mesti tetap dipatuhi. Meleleh air mata Nabi Ibrahim telah meninggalkan Siti Hajar dan Ismail kecil di sebuah lembah kering. Kisah itu diabadikan dalam Al-Quran. Nabi Ibrahim pun mengakui kepada Allah, mengadu kepada Allah, wahai Rabb kami, sesungguhnya aku telah menempatkan sebagian keturunanku di lembah yang tidak mempunyai tanaman-tanaman di dekat rumahmu, Baitullah yang dihormati. Ya Tuhan kami, yang demikian itu agar mereka mendirikan sholat, maka jadikanlah hati sebagian manusia cenderung kepada mereka, dan berilah rezeki mereka dari buah-buahan. Mudah-mudahan mereka bersyukur. Quran Surat Ibrahim ayat ke-37. Di tengah lembah tandus tanpa tanaman itu, Siti Hajar dan Ismail berada. Seorang wanita lemah dan bayi tidak berdaya, membutuhkan air. Apakah Allah langsung menurunkan air kepada mereka? Tidak. Hajar bukan wanita yang lemah. Ia perempuan yang tegar. Hajar tidak mengeluh kepada Allah dengan mengangkat tangan. Hajar tidak membawa-bawa nama besar suaminya yang seorang nabi dan anaknya juga seorang nabi. Hajar tidak pula menghujat dan mencela di mana air berada. Tapi Hajar berjalan kaki dari Bukit Sofa menuju Bukit Marwah sebanyak 7 kali. Tumit perempuan yang lemah itu menginjak pasir gurun panas di terik panas matahari. Setelah ia lelah tetap tidak mendapatkan air yang ia cari, maka ia kembali ke tempat Ismail berbaring. Ternyata air ditemukan di tempat yang dicari, tapi air datang dari tumit Ismail yang belum pandai melangkah. Dari kisah ini tersirat sebuah makna yang sangat mendalam, yaitu pentingnya berusaha sekuat tenaga dan seoptimal mungkin untuk mencari apa yang kita inginkan. Karena Allah tidak langsung memberi tanpa usaha. Demikian juga perubahan menuju kehidupan yang lebih baik juga yang kita inginkan tidak akan terwujud kecuali ada keinginan dan perbuatan dari kita sendiri. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Sesungguhnya Allah tidak merubah keadaan suatu kaum sehingga mereka merubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri. Quran Surah Ar-Ra'd ayat 11. Di sanalah keserasian antara syariat Nabi Ibrahim alaihissalam dengan syariat Nabi Muhammad SAW sama mengajarkan keseimbangan antara usaha dan doa. Rasulullah SAW tidak pernah duduk berpangku tangan menunggu rezeki turun dari langit. Al-Quran mengajarkan kepada kita, apabila telah ditunaikan sholat, maka berterbarlah kamu di muka bumi dan carilah karunia Allah, dan ingatlah Allah banyak-banyak supaya kamu beruntung. Quran Surah Al-Jumu'ah ayat 10. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar, walillahil hamd. Hikmah ketiga, berkorban untuk agama Allah. Harta dalam Islam diajarkan orang yang mempunyai secara ekonomi kuat fisik, ilmu dan iman lebih baik dan